Oke, thank you teman-teman masih bertahan sampai di video kali ini. Itu menandakan teman-teman adalah orang yang sangat jarang. Katakanlah misalkan satu Indonesia ini ada di atas 200 juta orang ya. Dari sekitar 200 juta orang ini, teman-teman adalah hanya sekian persen yang sampai belajar di dalam program ini, apalagi sampai di bab 5 di pembahasan kali ini. Selamat teman-teman, tinggal sedikit lagi untuk caranya belajar di dalam program ini. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang menentukan goals dari pembahasan bab 6, yaitu supaya kita konsisten dalam belajar. Maka dari itu tonton di dalam video ini. Ingin balik modal biaya bimbel, bahkan dapat uang saku hingga jutaan rupiah? Referensikan program Partner Course, dapat komisi besar. Untuk infonya, klik link ini ya. Nah, untuk menentukan goals itu ada berbagai banyak cara ya. Kalau bisa dijelaskan di dalam buku-buku motivasi ataupun bisa dibilang riset-riset yang ada, itu ada beberapa variasi. Tapi di sini nanti akan saya jelaskan. Misalkan dari berbagai referensi ya. Ada yang pertama, kita pakai metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga timeline, SMART. Nah, kalau untuk membuat kita konsisten belajar ini harus menentukan goalsnya dari apa saja, yaitu menurut saya dari rangkuman 5 hal tadi, menurut saya yang paling penting yaitu benar-benar harus namanya spesifik. Kita mau belajar apa, itu yang paling penting. Nah, belajar spesifik itu maksudnya apa? Yaitu kita mempelajari hal-hal yang paling penting dalam kehidupan ini kan banyak ya. Jadi mempelajari yang benar-benar sangat-sangat penting untuk kalian. Misalkan ketika kalian ingin naik karirnya jauh lebih cepat, atau ingin belajar masuk TNI Polri, ataupun menurunkan berat badan, atau hal-hal yang lain, itu benar-benar harus spesifik. Katakanlah misalkan kita ambil contoh, teman-teman ingin belajar menurunkan berat badan. Berat badan itu kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Yaitu dengan cara timbangan. Misalkan katakanlah berat kita saat ini misal katakanlah 70 kilo atau 80 kilo. Mau diturunkan menjadi 60 kilo. Nah, ukurannya kan udah ada timbangan satu. Terus kemudian yang kedua, harus spesifik lagi, yaitu mau sampai kapan secara spesifik, ada targetnya. Nah, di targetnya sampai kapan nih perlu nanti dirundingkan di pembahasan berikutnya. Tapi yang jelas harus ada timeline-nya, ada kerangka waktunya sampai kapan. Dan di situ bisa dibilang harus ada namanya di review. Nanti akan saya jelaskan juga stepnya. Tapi yang jelas di sini goalsnya menurunkan berat badan sampai 60 kilo dalam waktu sekian bulan dengan cara apa, itu harus benar-benar spesifik. Oke, itu langkah di awal supaya teman-teman konsisten belajar. Inilah awal teman-teman bisa komitmen konsisten untuk terus belajar, upgrade diri, dan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Semoga bermanfaat, sukses selalu, salam perjuangan.